Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani M dengan NIM 236500667. Saya dari kelas B, program studi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengenalan Budaya Henauka berbasis Augmented Reality dan Edutainment untuk siswa SD di Kapota, Wakatobi. Latar belakang. Latar belakang masalah. Pengenalan budaya Henauka merupakan elemen penting dalam pelestarian tradisi lokal yang berfungsi untuk mengenalkan nilai-nilai adat, sejarah, dan identitas budaya kepada generasi muda, khususnya siswa SD di Kapota, Wakatobi. Keberadaan pengenalan budaya Henauka secara interaktif dan menyenangkan sangat vital dalam menjaga kelestarian tradisi serta membentuk rasa bangga dan penghargaan terhadap warisan budaya. Tanpa adanya pemahaman yang baik tentang makna dan nilai budaya Henauka, generasi muda berisiko kehilangan identitas budaya, serta mengalami keterputusan dengan akar tradisi masyarakatnya. Sari dan Wulandari, tahun 2021. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara merancang aplikasi pembelajaran pengenalan budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment untuk siswa SD di Kapota, Wakatobi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi pengenalan budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment guna membantu proses pembelajaran bagi siswa SD di Kapota, Wakatobi. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk membantu siswa SD di Kapota, Wakatobi dalam mengenal budaya Henauka dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami melalui teknologi augmented reality atau AR. Dengan visualisasi 3D yang menyenangkan, siswa dapat belajar secara aktif dan menyerap informasi dengan lebih baik, sekaligus menanamkan pemahaman tentang pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya sejak usia dini. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori. 1. Budaya Henauka. Budaya Henauka merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Kapota, Wakatobi yang berfungsi sebagai identitas serta warisan leluhur yang harus dilestarikan. Budaya ini meliputi simbol, nilai, tradisi, dan prosesi adat yang dirancang dan dijaga agar mudah dikenali dan dipahami oleh generasi muda sebagai bagian dari jati diri mereka. Tujuan utama dari pelestarian budaya Henauka adalah untuk memberikan pemahaman, penghormatan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai adat yang berkaitan dengan sejarah, norma sosial, serta kearifan lokal yang perlu dijaga keberlangsungannya. Menurut Wulandari dan Putra 2024, budaya Henauka adalah kumpulan nilai, simbol, dan tradisi diwariskan secara turun-temurun dan berperan penting dalam membentuk identitas serta menjaga keharmonisan sosial masyarakat Kapota, Wakatobi. Yang kedua ada augmented reality. Augmented reality atau AR adalah sebuah teknologi yang menggabungkan objek maya 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan objek-objek maya tersebut secara real time. Teknologi AR lebih mengutamakan realitas atau kenyataan karena memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan lingkungan nyata yang diperkaya oleh elemen digital. Teknologi augmented reality berkembang sangat cepat dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, khususnya untuk memperkenalkan budaya Henauka secara interaktif dan menarik kepada siswa SD di Kapota, Wakatobi. Wulandari, Putra, dan Santoso 2024. Yang ketiga ada Android. Menurut Wulandari, Putra, dan Santoso 2024, Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan sebagai platform utama dalam pengembangan aplikasi pembelajaran budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment untuk siswa SD di Kapota, Wakatobi. Android menyediakan lingkungan
terbuka yang memungkinkan pengembang merancang aplikasi interaktif dan inovatif sehingga materi budaya Henauka dapat diakses melalui berbagai perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi ini banyak diminati karena sifatnya yang open source sehingga memudahkan pengembang aplikasi edukasi yang dapat diunduh dan digunakan secara luas oleh siswa maupun guru melalui Google Play Store. Dengan dukungan Android, aplikasi pembelajaran budaya Henauka dapat menghadirkan pengalaman belajar yang menarik, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan teknologi masa kini. Yang keempat ada Visual Studio Code. Visual Studio Code atau VS Code adalah editor source code buatan Microsoft yang berfungsi untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux, sehingga bersifat multiplatform dan sangat fleksibel untuk kebutuhan pengembang perangkat lunak. VS Code merupakan kode editor yang ringan namun powerful dan populer di kalangan developer karena kemampuannya mengakomodasi berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, Node.js, C++, C++, Java, Python, PHP, Go, Net, dan lain-lain melalui ekosistem ekstensi yang luas. Developer bisa menyesuaikan fitur VS Code sesuai kebutuhan bahasa atau framework yang digunakan untuk mengunduh berbagai plugin dari marketplace-nya. Yang kelima ada Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah game engine berbasis cross-platform yang digunakan dalam pengembang aplikasi pembelajaran budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment untuk siswa SD di Kapota, Wakatobi. Unity memungkinkan pembuatan aplikasi yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat seperti komputer, ponsel pintar Android, iPhone, serta konsol game. Unity merupakan alat terintegrasi yang tidak hanya digunakan untuk membuat game, tetapi juga untuk membangun simulasi dan visualisasi interaktif, sehingga sangat cocok untuk menghadirkan pengalaman belajar budaya Henauka yang menarik dan imersif. Selain itu, Unity juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi online dengan dukungan plugin tambahan memperluas fungsi dan aksesibilitas media pembelajaran ini. Yang keenam ada Blender 3D. Blender 3D adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk membuat animasi, rendering, model 3D, dan efek visual dikembangkan oleh Blender Foundation. Blender dapat digunakan untuk berbagai proyek, termasuk animasi, game, film, dan desain arsitektur. Yang ketujuh ada marker. Marker merupakan penanda yang digunakan pada augmented reality untuk menampilkan objek pada kamera. Ada dua jenis metode marker yang digunakan pada augmented reality, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada marker based tracking. Yang kedua ada markerless augmented reality. Yang ke-8 ada perancangan sistem. Perancangan merupakan kegiatan utama dari perangkaian pengembangan suatu produk atau sistem yang direkayasa. Perancangan suatu sistem diperlukan adanya teknik-teknik penyusunan sistem untuk mendokumentasikan data yang mengalir di dalam sistem tersebut. Teknik-teknik tersebut yaitu sebagai berikut. A. Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language atau UML adalah tujuan umum perkembangan bahasa pemodelan di bidang rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem. Berikut jenis-jenis diagram Unified Modeling Language UML antara lain diagram kelas, diagram paket, diagram use case, diagram interaksi dan sequence, diagram komunikasi, diagram stage chat, diagram aktivitas, diagram komponen, dan diagram development. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram sebuah teknik dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan dan mendeskripsikan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan dengan pengguna atau sistem lainnya. Secara khusus, use case menggambarkan bagaimana sistem akan digunakan dalam situasi dunia nyata atau skenario yang berbeda oleh para pemakai atau aktor yang terlibat. Kemudian ada kerangka teori.
Kerangka pikir. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kerangka pikir yang telah saya buat. Yang pertama ada pada proses pembelajaran mengenai budaya Henauka di kota Wakatobi masih banyak menggunakan media konvensional seperti buku dan gambar 2D. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi budaya sehingga peran siswa dalam pembelajaran cenderung pasif. Yang kedua, permasalahan yang terjadi adalah pada proses pembelajaran mengajar tentang budaya Henauka di kota Wakatobi masih menggunakan media buku dan gambar, hanya menampilkan ilustrasi 2 dimensi 2D, sehingga kurang menarik dan kurang mampu memotivasi siswa untuk memahami serta menghayati nilai-nilai budaya secara mendalam. Yang ketiga, maka dari kasus tersebut dibuatlah aplikasi pengenalan budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment untuk siswa SD di kota Wakatobi, guna menghadirkan media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap budaya lokal secara efektif. Dan ada metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian berlokasi di SD Negeri 2 Kapota yang beralamat di Dusun 2, Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 7 bulan, mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2025. B. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode MDLC, atau Multimedia Development Life Cycle. Metode ini fokus pada pengembangan konten multimedia dalam aplikasi pengenalan budaya Henauka Wakatobi. Kemudian ada C, teknik pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap pakaian adat, serta komponen apa yang diperlukan dalam membuat aplikasi pengenalan budaya Henauka berbasis augmented reality dan edutainment. Yang kedua, kepustakaan atau library. Melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Kemudian dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data lalu ditelaah. Kemudian D. Analisis data. Setelah melakukan serangkaian penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan maupun library yang sesuai dengan tujuan dalam penyusunan laporan hasil ini, maka dilakukan analisis data yang dapat membantu dan mendukungnya tercapai tujuan. E. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan budaya Henauka dan dokumentasi. Yang kedua, ada data sekunder yang diperoleh dari buku, catatan-catatan, laporan-laporan yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.